Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil survei kami mengenai sistem agroforestry yang ada di Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Rika Rahmawati NPM 004, Junita Sekar Arum NPM 039, Devina Ristanti NPM 170, dan Muhammad Ramdhani NPM 176. Pengertian agroforestry. Agroforestry merupakan sistem pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan produksi lahan secara keseluruhan. Selain itu, agroforestry juga memiliki kombinasi produksi tanaman pertanian termasuk tanaman tahunan dengan tanaman hutan atau hewan, baik secara bersama atau bergiliran, dilaksanakan pada satu bidang lahan dengan menerapkan teknik pengelolaan praktis yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan hasil kegiatan survei yang kami lakukan, yaitu mengenai sistem agroforestry yang ada di Kabupaten Mojokerto, memiliki kombinasi yaitu antara pohon mahoni dengan tanaman talas. Dengan demikian, jenis agroforestry pada Kabupaten Mojokerto termasuk jenis agrisilvikultur. Berikut ini adalah gambaran keadaan kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Mojokerto, yaitu yang pertama adalah tempat, di mana tempat tersebut berada di Desa Cempoko Limo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, yang memiliki elevasi kurang lebih 700 mdpl. Jenis kawasan tersebut merupakan hutan produksi yang merupakan kawasan hutan yang memiliki produksi hasil hutannya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu seperti pembangunan, industri, dan ekspor. Selanjutnya yaitu iklim. Untuk iklim pada daerah tersebut memiliki iklim tropis, di mana pada iklim tropis cuaca sangat hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Indonesia sendiri termasuk dalam iklim tropis basah atau daerah hangat lembab yang termasuk dalam iklim tipe A yang ditandai dengan kelembapan udara yang relatif tinggi yaitu lebih dari 90%, curah hujan yang tinggi, dan temperatur tahunan di atas 18 derajat dan mencapai 38 derajat pada musim kemarau. Selanjutnya adalah komponen agroforestry. Komponen agroforestry ini terdiri dari pohon mahoni dan tanaman talas. Untuk pohon mahoni ini berfungsi sebagai tanaman kayu, dan untuk tanaman talas berfungsi sebagai tanaman pangan. Kombinasi dari dua tanaman ini ditanam secara tumpang sari dan ditata secara acak, yaitu tanaman talas ditanam di sela-sela pohon mahoni seperti pada gambar di samping. Selanjutnya adalah peran komponen agroforestry. Yang pertama ada peran komponen agroforestry pohon mahoni. Dari segi produksi, pohon mahoni ini akan dipanen dan dijual ke tengkulak. Namun dikarenakan usia pohon mahoni tergolong masih muda, yaitu sekitar 5 tahun, maka panen belum bisa dilakukan. Nah, jika dilihat dari segi pesan lingkungan, yang pertama ini pohon mahoni berperan sebagai pengawet tanaman talas. Yang kedua, memperbaiki kesuburan tanah, yaitu dengan cara seresah yang dihasilkan pohon mahoni akan memberi tambahan bahan organik bagi tanah. Yang ketiga, mempertahankan sifat asli tanah. Yang keempat, mengurangi bahaya erosi. Dan yang kelima, menjaga kestabilan iklim mikro sehingga dapat menekan populasi guma. Peran tanaman talas. Tanaman pertanian dengan hasil produksi talas ini akan dimanfaatkan dan dijual oleh petani. Selain itu, dengan kombinasi dua tanaman dalam satu lahan ini, nantinya akan mencegah penyebaran dari serangan hama dan penyakit. Hal ini berkaitan dengan ragamnya populasi tanaman sehingga dapat menekan populasi hama penyakit. Pada bidang sosial, memiliki keuntungan yaitu perhutanan sosial untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat setempat, antara lain melalui program hutan kemasyarakatan. Hasil menanam tanaman pertanian dapat dikonsumsi sendiri maupun dijual belikan. Pada bidang ekonomi, memiliki keuntungan yaitu adanya kegiatan agroforest membuat masyarakat setempat memiliki pekerjaan tambahan yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Penjualan hasil penanaman tersebut dapat membantu dalam meningkatkan keuangan masyarakat setempat.
Pada bidang ekologi memiliki keuntungan yaitu mengintegrasikan pohon dan tanaman pertanian memberikan manfaat bagi lingkungan termasuk untuk meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi tergerusnya unsur hara. Sistem agroforestry diperkirakan memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap dampak perubahan iklim. Selanjutnya adalah hama dan penyakit yang terdapat dalam sistem agroforestry. Pada tanaman talas, terdapat hama berupa belalang. Belalang biasanya dilakukan pengendalian secara manual, yaitu dengan melakukan pengecekan secara berkala. Apabila terdapat hama, dapat langsung dimusnahkan. Kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu parah dan tidak merugikan, sehingga tidak dilakukan pengendalian secara khusus. Ada juga Apis gossypii pada tanaman talas. Dilakukan pengendalian dengan pengecekan secara berkala. Jika dirasa tidak menyebabkan kerusakan parah, hama akan dibiarkan. Pada tanaman talas, terdapat juga penyakit hawar daun. Penyakit tersebut biasanya dikendalikan secara manual, yaitu dengan memotong atau membuang bagian helai daun yang terinfeksi agar tidak menular ke tanaman yang lainnya. Penyakit pada pohon mahoni busi batang disebabkan oleh jamur Rhizopus parisus. Pengendalian dilakukan secara berkala, tetapi petani tidak memberikan pengendalian apa-apa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.